Salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita di acara sportif seputar dialog olahraga interaktif. Kali ini kita akan mengambil tema menggali potensi atlet tarung derajat DKI Jakarta dengan menghadirkan pelatih dari tarung derajat. Siapa Pak? Silakan perkenalkan diri pelatih. Box. Nama saya Alfredus Godfred MST. Kalau dalam tarung derajat pelatih dipanggil Kang Godfred. Dan salah seorang atlet yang dipersiapkan untuk PON. Silakan Mas, perkenalkan diri. Box. Nama saya Haikal Sofi Itsanga, biasa dipanggil Haikal. Saya sebagai atlet dari cabur tarung derajat. Baik, terima kasih. Pemirsa, kali ini saya tidak tampil sendirian, tetapi saya ditemani oleh Bapak Taufik Yudi sebagai co-host untuk berbincang-bincang selama lebih kurang setengah jam ke depan. Yang pertama saya mungkin akan bertanya kepada Coach dulu. Bapak pelatih ini bagaimana melihat perkembangan olahraga tarung derajat di DKI Jakarta saat ini dan pemasalannya? Puji Tuhan untuk pengurusan tahun ini, maka kali ini perkembangan dan tarung derajat Jakarta lumayan baik karena sebelum itu ada beberapa kendala kita itu sumber daya manusianya. Kan rata-rata orang kerja dan tapi sekarang dengan kaderisasi kepelatihan yang bagus, sebenarnya banyak yang buka tapi pelatihnya kurang. Tapi karena ada kaderisasi pelatihan yang baru, jadi Tuhan sudah mulai berkembang dan kita berharap bisa merata di seluruh Jakarta dan kelak sport kita bisa. Sampai saat ini udah ada berapa klub yang berdiri di Jakarta ini? Kalau kita kan Satlat, itu satuan latihan. Satlat itu hampir seluruh Jakarta dan juga Jakarta Timur itu ada berapa? Rata-rata tiap wilayah Jakarta Timur itu ada beberapa Satlat. Total semua hampir 30 gitu. Itu tentang pelatihnya mencukupi nggak untuk menangani klub-klub yang ada ini? Sementara kalau saat ini Cukup. tapi kita sekarang kan banyak sekolah yang meminta itu yang kita harus hadir pelatihnya. Kalau kita sekolah-sekolah itu meminta untuk jadi school. Pak, ada kendala nggak ya untuk mencari atlet-atlet tarung derajat ini? Kan cabur bela diri ini kan sangat banyak ya. Ada yang populernya di karate, taekwondo, dan pencaksilat. Nah, kalau tarung derajat ini seperti apa? Minat masyarakat Jakarta ini terhadap tarung derajat seperti apa? Itu satu tantangan buat kita juga. Jadi kan olahraga bela diri ini kan banyak. Jadi ada yang begitu, ada yang hanya sekedar untuk berlatih, tapi ada yang benar-benar memang ingin berprestasi gitu kan. Kendalanya kita itu Jakarta ini kan rata-rata orang tuh sibuk dengan pekerjaan gitu ya. Jadi ada yang benar-benar mau fokus untuk jadi pelatih itu, jadi atlet itu lebih besar yang hanya untuk sekedar untuk pelatihan, untuk bisa untuk melatih, tapi untuk atlet kita masih itu Kalau pelatih sendiri punya strategi khusus nggak gimana supaya untuk menjaring nih atlet-atlet ini supaya berminat gitu mengikuti tarung derajat gitu? Kalau kita sekarang itu kita ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Jadi karena kalau sekarang orang di dunia kerja mereka sudah lebih fokus ke kerja. Tapi kalau atlet, kalau anak sekolah, anak kuliah itu mereka udah jadi masih ada kegiatan lain yang bisa menunjang untuk kegiatan mereka. Karena kan kita sekarang kan masuk di PPOP, PPLM, terus ada beberapa atlet yang pernah di kejurnas Popnas, PL itu dari jalur prestasi mereka sudah ada yang sudah di kepolisian, ada yang di TNI, jadi strategi kita ya kita berusaha mempromosi itu bahwa jadi atlet itu tidak ini, maksudnya kedepannya itu bagus untuk menunjang karir ke depan. Jadi tidak ini, jangan takut atlet habis selesai masa jalannya habisnya, tapi masih ada kan bisa berlanjut. Kalau setelah atlet dia bisa jadi pelatih atau bisa
instansi-instansi yang memang polisian itu kan dari orang berprestasi. Baik. Pemirsa, sebelum kita bicara lebih jauh tentang nanti mungkin kita akan bicara tentang persiapan PON, tapi terlebih dahulu barangkali Pak Taufik ingin bertanya-tanya kepada atlet kita. Iya. Terima kasih Pak Markon. Saya memang tertarik sama tarung derajat nih, karena cabang olahraga yang boleh dibilang sifatnya nasional, berasal dari negara. Nah, pada Haikal nih, Haikal kan sudah jadi atlet DKI nih, sudah akan bertanding di PON. Insya Allah berhasil. Kami semua berdoa, berharap semua Haikal dan tarung derajat berhasil. Tapi kira-kira apa sih yang membuat Haikal tertarik sama tarung derajat sehingga begitu konsentrasi dan kemudian memilih menjadi olahraga yang harus digeluti bahkan sampai setingkat prestasi. Apa kira-kira yang menarik buat Haikal di tarung derajat ini? Kalau saya nih awal mulanya nih Pak, ngikut olahraga tarung derajat, karena saya melihat nih kehidupan di Jakarta kan begitu keras gitu ya. Iya. Dan jiwa saya terdorong gitu untuk melindungi orang-orang yang lemah gitu. Nah, ketika saya masuk kampus nih di Universitas Pancasila, kebetulan di sana ada unit kegiatan mahasiswa tarung derajat. Ketika saya menjadi mahasiswa baru, saya tertarik masuk dan saya berlatih tuh dengan sungguh-sungguh gitu. Dan ternyata rezeki saya bisa sampai titik saat ini gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi dengan latihan yang sungguh-sungguh, yang penting hati ikhlas gitu Pak. Iya. Ada berapa banyak teman-teman yang ikut latihan di kampus? Banyak Pak, ada puluhan yang ikut latihan di kampus. Luar biasa itu, iya. Kang Gopret, ini kan menarik ya. Tarung derajat sudah bisa sampai kampus, bahkan tadi Kang Gopret menyampaikan sudah ada di Popnas, sudah ada Pomnas, sudah ada PON, lengkap tuh, multi event yang sebetulnya bergengsi. Jadi memang tadi selain kebutuhan ingin mendharma baktikan untuk menjaga diri, menjaga lingkungan, juga akhirnya berprestasi secara teknis. Ada nggak untuk memasalkan yang seperti Pak Markon tadi bilang bahwa ini perlu juga dikembangkan untuk lebih mengena pada masyarakat luas, misalnya nih untuk kelompok yang kemudian kalau mengikuti itu jadi prestis, bahkan mungkin jadi estetis, jadi indah, misalnya untuk teman-teman atau para kaum perempuan lah, bisa jadi langsing, bisa mempertahankan diri. Itu upaya itu saya rasa menarik juga nih untuk cabang olahraga tarung derajat yang memang bergengsi sebetulnya. Gimana Kang? Ya itu upaya itu memang udah kita sosialisasikan, udah berjalan, dan artinya beberapa orang dari orang yang bukan hanya untuk mengejar prestasi, tapi mereka ingin untuk olahraga, untuk bela diri, mereka banyak yang terlibat. Saya rasa itu memang menarik supaya juga menjadi bertambah yang tertarik. Apalagi kalau kita lihat di PON nih, kita kan yang lolos 5, tentu ini jadi tantangan ke depan ya. Mudah-mudahan 5-5-nya berhasil. Kalau lihat petanya di PON ini, daerah mana yang kira-kira menjadi kuat di cabang tarung derajat ini? Kalau sekarang sih merata ya, rata sama. Tapi kalau ada beberapa daerah yang masih lebih menonjol. Ya, mana aja tuh? Kalau kemarin di Prapon itu Bali. Bali malah. Bali nomor. Jawa Barat gimana Jawa Barat? Jawa Barat malah di urutan 2 ya. Iya. Bali mendominasi. Kalau di Bali mendominasi ya. Di PON 4 tahun lalu itu masih Jawa Barat. Jawa Barat, karena memang tuan rumah Jawa Barat tapi ya. beberapa kali ke Jurnas dan itu tidak didominasi Jawa Barat, tapi udah kayak tahun ini ada Jawa Tengah, Bali, jadi merata sih. Artinya juga sebetulnya jadi DKI punya peluang juga ya. Dengan peluang. 5 yang lolos ini kita berharap sangat optimal nanti bisa diraih, sehingga ke depan bisa tadi yang seperti Kang Gopret sampaikan, ini bisa jadi buat karir nih. Dari tingkat pelajar saja sudah bisa, mahasiswa sudah bisa juga, apalagi kalau sampai setingkat PON, dan tentu ini jadi mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Terlebih lagi juga targetnya ya tarung derajat bukan hanya di nasional ya Pak ya, di internasional, barangkali di negara terdekat dulu, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan kalau bisa sampai Jepang atau sampai Eropa. Sudah ada yang di luar negeri? Sudah. Nah, itu bagus. Waktu kita tahun 2011 sudah sempat kan sudah berapa kali dipertandingkan
kejuaraan Asia Tenggara sudah Iya. Easy Game udah main belum? eksebisi tahun 2011 tuh. 2011. Ya, pada bulan lumayan. 2015 belum. Belum. Ya, memang jadi tantangan. Rencananya yang di ini, yang berikutnya di Vietnam, di Dia pertandingan. di Vietnam ya tahun ini kan. Nah, itu nggak tahu mudah-mudahan 2 tahun lagi. Semoga. Saya kembali ke Haikal nih, menarik. Ya. Haikal, setelah ikut di Tarung Derajat, apa yang Anda harapkan buat teman-teman nih? Teman-teman mahasiswa atau teman-teman di rumah gitu ya. Apalagi kalau melihat yang Anda sudah mulai latihan kan dari 2017 ya. 4 tahun latihan udah bisa sampai setingkat level nasional gitu ya. Nah, ini kan juga menjadi promosi menarik. Gimana respon dari teman-teman? Kalau respon dari teman-teman mungkin bangga gitu ya punya Iya. teman yang berhasil gitu. Karena memang saya mengikuti ini dengan kemauan diri saya sendiri gitu. Dan untuk saya mengajak teman lain gitu, saya cuma memotivasi kalau ikut bela diri itu baik untuk kita dan untuk orang lain juga gitu. Jadi ketika kita menjalankannya pasti semua ada manfaatnya dari yang kita pilih gitu Pak. Iya. Dosen-dosen tahu nggak? Tahu Pak, Tahu. sampai Gimana? para rektornya juga tahu. Gimana responnya rektor sama dosen? Ya mereka bangga ketika saya mengikuti kejuaraan, mereka memberikan saya uang honor untuk support untuk saya menjalankan kejuaraan gitu loh. Kuliah? Dan beasiswa juga ada di Kuliah sana. dapat dispensasi ya? Iya dapat beasiswa. Dispensasi. Nilainya juga bagus tetap. Nilai tergantung saya ngejalaninnya. Nah, iya memang itu. Tapi Iya. paling tidak dapat izin ya, Iya, artinya dapat. diizinkan, apalagi dapat support gitu. Nah, ini menarik sebetulnya buat teman-teman yang lain bahwa sebetulnya Tarung Derajat sangat terbuka sekali. Begitu Pak Margan ya? Ya, saya mau menambahkan ke Haikal. Iya Pak. Berarti baru 4 tahun ya sebenarnya ya. Iya, baru 4 tahun. Menjalani Tarung Derajat. Iya Pak. Nah, selama kurun 4 tahun itu prestasi yang sudah dicapai selain dari prapon itu apa? Mungkin ada kejuaraan-kejuaraan single event. Jadi saat itu saya masuk di tahun 2017. Ketika saya berlatih selama setahun, saya mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi itu, bukan olahraga masuk provinsi. Alhamdulillah saya dapat juara 1 di kelas 70-75 kg. Nah lalu saya dipromosikan ke tim untuk pekan olahraga mahasiswa nasional. Dan saya dapat perunggu di sana. Dan setelah itu saya dipromosikan ke tim Pelatda ke babak untuk menghadapi babak kualifikasi PON. Sampai saat itu. Nah, sampai sekarang saat ini saya untuk menghadapi PON kayak gitu. Di kualifikasi PON itu medali emas. Nggak, saya di playoff di kemarin. Karena emang targetnya lolos dulu. Lolos dulu ya. Kita habiskan di PON kayak gitu. Sekarang ikut di kelas berapa? Saya main di 67-70 kg. 67 ya badannya ya? Badan tinggi begini 67 lumayan. Persis. Masih over berapa? Over berapa sekarang? Tujuan lah Pak. Hah? Tujuan 7 Waduh, kg. lumayan. Pantesan. Iya. Tapi udah lumayan. Emang Karena ya kemarin pandemik ini sempat waktu pandemi jadi- itu dia lebih dari itu sekarang udah mulai turun. Iya. Dengan kondisi pandemi begini bagaimana, Kang Godfrey, latihan para atlet dan juga aktivitas Tarung Derajat secara keseluruhan? Kita tetap berusaha maksimal. Jadi bukan menjadi alasan pandemi ini gini. Jadi kita kalau memang kondisi misalnya tempat latihan begini kita cari jalan gimana, pokoknya harus tetap berjalan. Ya, sebagai gambaran saja bahwa sekarang fasilitas Pemda sudah diperbolehkan sebagian besar. Memang kalau yang masih digunakan untuk penampungan, masih digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang itu masih belum boleh. Tapi yang lain sudah boleh semuanya. Jadi menurut hemat saya ini kita mesti optimalkan nih. Saya semacam teman-teman di cabang olahraga polo air udah bisa latihan dari Senin sampai Jumat sore di fasilitas milik Pemda di Kuningan gitu ya. Apalagi yang di Rawamangun. Rasanya ini perlu dioptimalkan lagi karena tadi pandemik ini ya. Kalau Haikal ngerasakan pandemik ini gimana? Paling kalau kendalanya di tempat untuk latihannya sih Pak. Latihan ya? Ya karena saat ini kita latihan masih berpindah-pindah dari tempat yang satu ke lainnya gitu. Tapi dengan keadaan seperti ini mau nggak mau kita sebagai atlet harus memaksimalkan keadaannya gitu Pak. Iya. Di luar itu latihannya di rumah gimana? Nah kalau di rumah kan ketika latihan kan pelatih mengoreksi kekurangan dari diri kita apa nih Pak. Jadi di rumah kita mengasah apa yang kurang dari diri kita gitu Pak. Ada yang nggak terasa apa yang mesti problem ketika latihan di rumah? Mungkin kalau di rumah karena tidak ada yang memantau ya Pak. Jadi ketika merasakan lelah gitu Pak, kita nggak terlalu memaksa banget sampai full gitu Pak. Padahal itu perlu ya. Padahal itu perlu. Iya, memang itu nembus batas tuh perlu tuh.
kita ngos-ngosan sedikit kalau ada Iya. Kang Gopher kan, kau ayo, Iya, rasanya- bangun lagi. Beda Pak kalau ada Beda ya? dipantau apa enggak gitu ya. Iya, barangkali betul Kang. Jadi tempat latihan benar-benar harus diupayakan lagi. Kalau home base-nya selama ini Pak Markon setahu saya di Gor Ciracas. Iya. Jadi saya lihat bisa latihan sampai jam 11 malam waktu itu ya, kalau lagi pas latihan di sana. Nah sekarang tempat Ciracas ini buat tempat penampungan Yang dan penyimpanan barang-barang sehingga memang tertutup, nggak boleh ada kegiatan sama sekali. Sementara fasilitas lain udah boleh. Jadi masih banyak rasanya Kang, mau saya dipilih tempat yang lain. Di daerah situ juga ada PKP milik Pemda, ada Gor Ciracas juga kecamatan, tapi lebih kecil tapi rasanya sih bisa ya. Ke dalam di Kalisari gitu. Betul, Gor Kalisari juga ada. Saya rasa itu penting juga buat tadi karena atlet-atletnya butuh kangen sama pelatih gitu. Kita sementara sih pakai di Universitas Pancasila sama di Audi Fitness. di Iya, Cilacap. iya, Jadi iya, hanya kalau di Audi Fitness itu kan dia terbatas sampai di bawah jam 2. Ya, ya. Seminggu berapa kali tuh? Selama ini? Selama ini di 4 kali. 5 kali Pak. 5 kali ya. 5 kali tapi cuma 5 kali pagi atau sore aja ya. Jarang pagi sore ya, gitu ya. sekitar 3 jaman. 3 jaman. 5 orang ini dilatih berapa pelatih? Kita 3 pelatih. 3 pelatih. Oh. Tapi tempatnya ganti-ganti Tapi ya. kita tidak tetap teman-teman pelatih Jakarta tetap semua kita libatkan. Jadi Sekarang itu sistemnya udah ngumpul gitu latihannya, udah sentralisasi. ya. Hanya kalau tempat tinggal masih di rumah masing-masing. Oh iya. gitu. Cuman sekarang kita mau usahakan dalam waktu cepatnya tetap tinggal satu tempat. Jadi semua tempat terkontrol semua gitu. Itu penting karena tadi Haikal kelebihan berat badan. Karena bisa jadi mestinya naik terus sampai denyut nadinya bisa sampai 170, 180, ini 150 Stop. berhenti. Lemaknya jadi bertambah, makan tambah banyak tuh. Juga satu lagi Kang yang perlu diingatkan bahwa satu waktu kan mudah-mudahan nih dengan pandemik apapun pun dengan tetap berjalan kan perlu ada tryout. Tryout ini kira-kira mau kemana? Kami punya planning itu, jadi kan kita dari level yang sama terus ke yang lebih tinggi, dan Daerahnya mungkin, mana daerahnya yang kira-kira bakalan tapi itu bisa? Jawa Tengah, Jawa Timur, dan paling tahu pingin ke Bali karena Bali yang juara umum kemarin. Iya benar betul. Ada apa Pak Markon Jawa Timur Bali bisa? Oh iya, Bali itu dia memang punya motivasi sendiri tuh. Iya. Dan untuk cabang olahraga bela diri pada Bela diri, umumnya iya. bagi nasional gitu ya, yang dari Iya, dulu silat juga kan. dulu Kovinam itu kan dia ini sendiri kan unggul sendiri. dulu. Iya. Ada cabang-cabang yang tertentu bela diri. Iya. Support orang tua gimana Haikal? Alhamdulillah Pak, kalau orang tua saya ketika saya ingin sesuatu nih disupport aja gitu. Yang penting itu hal yang positif gitu Pak. Iya, bagus. Saya mau bertanya kepada Pak Gofret ini kan waktu kita menuju PON itu tinggal 8 bulan lagi ya. Kalau Terus, itu sih nggak sampai 8 bulan. 7,5 bulan ya. Nah ini kan udah masuk periodisasi apa ini? Udah persiapan khusus apa belum? Jadi tetap kita dalam proses latihan fisik, teknik, mental, 3 hal itu kan sangat penting buat kan. Jadi itu tetap kita jadi tidak terpisah. Jadi tidak ini sekarang fokus ke sini enggak. Tapi kita berusaha tiga-tiganya maksimal. Nah, kalau fisik ya dengan latihan fisik, teknik itu kan teknik tarung, dan mental itu kan ya bertarung kan kita tidak kalau fisik bagus, teknik bagus, mentalnya nggak ada, percuma juga. Mental bagus, fisik bagus, teknik nggak ada percuma. Jadi tiga hal itu ya tetap. Ya, pembagian latihannya gimana nih? Latihan fisiknya beda hari apa sama setiap hari periode sama? Nah, jadi ada hari khusus fisik, terus teknik. Nah, kalau mental ya saat latihan teknik itu sekalian kita. Tapi kalau mental kalau mereka latihan tarung hanya di antara sama mereka kan akan lama-lama kayak biasa. Jadi kita butuh tryout. Jadi di tanding itu tuh benar-benar tuh mental bertarung harus di. Program tryout itu sendiri sudah direncanakan kapan? Kita sudah rencanakan ya mudah-mudahan jangan mendekat sampai mau hari H baru itu nanti malah berat. Tapi ya dalam beberapa bulan ke depan kita. Kalau di tarung derajat ini atlet itu bisa sampai usia berapa? Maksimal tarung derajat 33 tahun. Maksimal ada batasnya ya. Haikal sekarang umur berapa? Saya 22 tahun. Nah, masih 11 tahun nih. Mimpinya mau gimana di tarung derajat? Kalau Harapannya lah, cita-cita. kalau harapan saya saat ini ya saya ingin terus melanjutkannya sampai batas akhir usia di olahraga tersebut gitu Pak. Ya. Jadi masih pengen banyak target yang saya kejar gitu di cabang olahraga ini gitu. Di PON ini apa nih targetnya?
Saya pasti punya target emas, Pak. Oh, bagus. Tapi kami doa juga. dalam hati juga saya sisakan biar ketika nanti misalkan saya kalah, saya bisa bangkit dari keterpurukan gitu, Pak. Baik. Saingan keras di kelas Anda dari mana? Saingan keras. Di sana ada yang pernah juga ngalahin saya, Pak, dari Kaltim, dari NTB juga. Ya. Tapi Anda juga pernah ngalahin mereka kan? Baru pertama kali ketemu sih kemarin, Pak. Oh, iya. Ya, jadi kemungkinan masih banyak yang terjadi di depan. Ya, iya, benar. Banyak cerita. Saya kemarin ketemu sama ini nomor-nomor yang tidak terukur kan. Ada yang nomor terukur. Kemarin saya dapat informasi dari salah satu cabang angkat besi, babak kualifikasinya ranking 4, Pak. Iya. 1 tahun berikutnya jadi juara dia. Karena memang tadi yang seperti Haikal bilang, Kang Gofet juga bilang, ini bagaimana mengatasi situasi. Tapi masukan dari kami kalau boleh memang frekuensi latihan ditambah ini, Pak. Karena memang latihan 5 kali seminggu boleh dibilang ya masih perlu ditingkatkan walaupun tetap harus memenuhi protokol kesehatan gitu ya. Termasuk menjaga kondisi atlet. Kalau kondisinya bagus, diberikan yang optimal. Kalau nggak bagus, mendingan jangan datang gitu ya. Termasuk pelatihnya. Kemudian situasi pengurus juga sekarang kan udah Sedang baik ya. bagus-bagusnya. Semoga bagus terus lah. Udah mulai bagus ya. Iya. Pak Gofret, saya ini Pak Gofret ini entah saya melihat atau saya mendengar dulu pernah ikut film ya. Sampai Main sekarang film masih ya? aktif. Film apa? Film apa aja yang udah diikuti? Kalau dari itu sampai sekarang sih sekitar 14-an film. Wah, Dulu The Ride ikut. The Red Redemption, terus itu film Australia Method Man, Ah, gitu. Terus Bulan Das Kuburan, My Journey Mencari Mata Air, Skakmat, terus film Malaysia Kia Vampir, Wah. habis itu Cukup Gue tentang narkoba, habis itu Fox Project, Oh, itu yang produser film Rambo, Terminator, Pemain Besar, habis itu Kialwangan film Malaysia lagi, habis itu Serigala Langit tentang angkatan udara, tapi kemarin mau tayang nggak jadi, tertunda karena pandemi. Habis itu Heaven and Hell sama kemarin baru selesai syuting Gangsta in Love. nah Ini jadi itu antagonis. bagaimana membagi waktu ini? Ini ada latihan, ini ada syuting itu. Karena mengganggu gini nggak? Pak, syuting itu kan misalnya jangka waktunya dalam 2 bulan syuting itu nggak setiap hari kan. Misalnya jadwal saya syuting 2 hari ini, terus 3 hari atau 5 hari kemudian baru syuting lagi. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau pas saat itu kan kita pelatih ada 3 orang dari kita. Jadi kalau misalnya mereka latih tetap kita saling komunikasi lewat saling koordinasi gitu. Kalau saya nggak masuk, tetap juga kita lihat dari video, dari pelatih kira ini pelatih satu, ini kira-kira masukan dari akan seperti apa gitu. Jadi tetap komunikasi. Nah, menarik. ini ada kelebihan dari pelatih. Ini kan Haikal ini kan di cabur tarung derajat ini banyak juga petarung-petarung sekarang seperti di MMA itu ya, dari berbagai cabur gitu. Nah, Haikal punya ini enggak ya, punya visi enggak ke sana nanti? Mungkin setelah PON mau aktif juga dengan meramu dengan cabur-cabur lain gitu, karate atau taekwondo. Kalau saya sih enggak sih, Pak, saya pengen tetap stay di cabur ini aja, Pak. Ya. Mau konsen Fokus di- ya, jadi ya. Difokuskan di satu cabur aja. Ya. Tapi sementara dari aturan boleh nggak tarung derajat ikut dia memang nggak boleh ya? Memang nggak boleh Pak. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh nyambi ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa kita nih Pak. Di masa pandemi ini bagaimana meningkatkan latihan supaya lebih rajin lagi? Kalau kita ambil ke salah satu moto rendat ya, jadikanlah diri mulai diri sendiri ya. Jadi di masa pandemi ini ya pandemi, tapi kalau kembali ke diri kita ya, dia pandemi kita tetap latihan aja. Jadi pikir karena pandemi ini jadi saya mau latihan enggak. Jadi kembali ke diri kita aja, yang menjadikan kita sendiri. Jadi pandemi ya jalan pandemi kan salah satu hal penting yang untuk ini kan olahraga teratur, jalanin saja. Karena itu kan untuk meningkatkan imun tubuh kan. Iya. Nah di tarung derajat sendiri punya moto sendiri ya. Aku ramah bukan berarti aku takut. Aku tunduk bukan berarti aku takut. Nah, ini bagaimana penerjemahan ini ya, moto Jadi ini mungkin sedikit koreksi ya. Ini kan aku ramah bukan berarti aku takut. Sebenarnya kalau dalam moto kita tuh aku ramah bukan berarti takut, bukan berarti aku tunduk bukan berarti takluk. Ya, jadi dalam hidup setiap hari ya kita sebagai manusia harus ramah. Kan ramah kan belum tentu kita takut. Terus
takluk itu kan tunduk itu bukan sampai takluk kita. Kalau untuk hal yang baik, untuk menjadi kan kita harus ya Santun lah ya. Ya, kembali ke santun ya gitu kan. Jadi dan intinya aku berlatih bela diri tarung derajat untuk menaklukkan, untuk mengendalikan diri saya sendiri, tapi jangan untuk dikendalikan orang lain. Mungkin ada artinya di balik itu lu jual gua beli gitu kali ya. Kalau kita sih sesuatu yang masih bisa dihindari cara hal yang maksudnya jalan yang lebih baik ya, mending kita tempuh yang lebih baik lagi. Bisa apa namanya lebih diperhalus lah ya. Kita istilahnya nggak mencari musuh ya. Tapi kalau datang ya nggak bisa dihindari ya mau dilawan ya nggak. Karena pas setiap kita melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah itu sudah banyak masalah menunggu depan kita. Bagaimana kita cara menghadapi masalah itu gitu. Betul. Haikal, kuliah sama tarung derajat itu bisa sejalan atau ada yang saling terganggu? Sampai Apa yang Anda rasakan kendalanya ketika kuliah sama tarung derajat? Oh ya. Kalau sejauh ini Pak ya, Ya. kuliah saya sih nggak bermasalah gitu Pak. Waduh, bagus. Jadi tergantung kita manajemen waktunya aja Pak. Ketika kita latihan, ya kita latihan. Ketika kuliah. Dan ada pun tugas-tugas tanggung jawab dari kuliah, kita selesaikan setelah latihan. Mungkin lebih kurangnya waktu istirahat aja Pak. Tapi sejauh ini sih tidak mengganggu Pak, karena kita bisa ngaturnya gitu Pak. Ya. Kemudian kalau pas lagi kejuaraan atau mungkin kejuaraan di Jakarta atau kejuaraan di nasional atau bahkan mungkin luar negeri, gimana nih cara mengatasinya? Ketika saya masih kuliah nih Pak. Ya. Karena di kampus kita tuh Pak ada aturan untuk dispensasi ketika kita mengikuti pertandingan gitu Pak. Jadi itu cara mempermudah kita lah untuk mengikuti kegiatan di luar gitu Pak. Ya. Jadi supaya juga dosen yang mengajar kita nanti kita juga tahu Pak alasan kita kenapa tidak masuk gitu. Iya. Dapat support juga nggak dari kampus tunjangan dari beasiswa gitu? Ada Pak. Dapat ya? Dapat. Waduh, luar biasa. Apa beasiswanya? Jadi udah aturan dikti nih Pak ya, ketika kita menjuarai juara satu di tingkat daerah, kita dapat beasiswa potongan setengah semester. Dan ketika menjuarai di tingkat nasional, dapat potongan 1 semester gitu Pak. Itu udah aturan dari diktinya Pak. Jadi udah sering dong dapat ya? Alhamdulillah. Iya. Pantas orang tuanya dukung ya. Iya Pak, sisi lain juga bisa bantu orang tua juga. Malah Iya. juga bisa dapat Iya. income ya, karena memang ya. Tapi praktis tetap harus konsentrasi untuk prestasi yang lebih baik lagi ya. Karena usia Anda masih 22 nih. Iya, masih panjang nih. Pak Gofred, saya mau tanya kalau Pak Gofred menangani atlet-atlet tarung derajat ini, tentu sudah ada visi misi ke depan ya. Dan apalagi ini tarung derajat ini kan olahraga dari kita sendiri ya, dari Indonesia ya. Melihat cabang olahraga ini untuk pengembangan ke dunia luar ini seperti apa Pak Fred lihatnya? Kalau kita sih inginnya seperti apa ya, cabang yang lain ya. Jadi bisa berkembang kemana-mana gitu. Jadi memang kendalanya kita ya, kalau di Jakarta kan kendala kita sekarang itu kan dari pelatihan. Tapi kita punya visi ke depan tuh bagaimana dengan sumber daya manusia yang ada ini, bagaimana kita melatih mereka untuk bisa menjadi generasi-generasi yang bisa mengembangkan kemana-mana. Sudah ada ini belum? Kita melihat dulu pencak silat itu untuk pengembangan keluar itu dia mengirim pelatih gitu. Kalau terang derajat itu udah mencoba belum langkah-langkah itu? Waktu persiapan yang tahun 2000 berapa tuh kita berapa orang sempat disiapkan dan waktu eksibisi SEA Games itu memang dikirim beberapa pelatih ke negara-negara. Nah, perkembangannya sekarang gimana kelihatannya dari negara-negara tetangga itu? Berkembang nggak di luar negeri? Itu yang menjadi tantangan buat tarung derajat sekarang. Jadi saya tidak bisa menjawabnya, tapi itu menjadi tantangan. Iya. Ngomong-ngomong nih sekarang, oke, kita balik lagi ke secara nasional. Target di PON berapa nih? Jadi gini Pak. Kan penting juga nih hitung-hitungannya ujung-ujungnya berapa nih kalau target saya di PON nih? terhadap atlet, saya bilang kalian berlatih ingin jadi yang terbaik. Iya. Dan begitu, yang terbaik. Dan saya berharap kalian berlima ini menjadi yang terbaik gitu sekalian. Iya. Jadi saya bilang ya kalau menjadi terbaik kita target satu ya untuk setiap orang gitu kan. Setiap orang untuk menjadi yang terbaik. Nah, tapi kalau kita kan bicara kalau kembali ke itu kita nggak muluk,
semoga lebih dari satu. Ya. Artinya gini, lihat juga peta dengan Peta dengan daerah lain, ikut perkembangan daerah lain dengan 19 medali emas yang diperebutkan, kita ikut 5. Dari 5 nih berapa nih? Karena memang mau tidak mau menaruh target itu supaya juga jadi termotivasi, sekaligus tantangan, sekaligus juga jadi dorongan gitu ya. Sampai mereka harus lebih dari satu. Satu emas. Harus lebih dari satu. Harus lebih dari Ada satu. tercapai Pak ya, karena Kalau target satu kan satu, itu harus lebih dari satu. Iya, dengan moto kita yang ayo berebut kembali. Gimana nih Tarung Derajat memberikan kontribusinya gitu loh terhadap upaya untuk ayo mau merebut kembali juara umum. Nah, berapa nanti dari cabang lain berapa sehingga sama-sama saling mensupport di bidangnya untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Baik pemirsa, sampai kita di ujung acara. Jadi seperti biasa, sebelum kita menutup acara kita akan melakukan yel-yel. Saya pandu Pak, itu ada di situ ya. Masih hafal Pak. Ya, masih hafal ya. Atlet harus hafal. Selalu lah. hafal. Oke. Salam olahraga. Jaya. Jakarta 1. PON Papua. Ayo berebut kembali. Terima kasih. Salamnya sekarang salamnya Tarung Derajat. Nah, ayo, Pak. salam Tarung seperti apa? Oke. Coba dipandu Bang. Bang Gofret. Salamnya Tarung Derajat. Iya. Tarung Derajat. Wow. Oh, oke, boleh. Silakan. Ayo, boleh. Tarung Derajat. Box. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan lupa menyaksikan tayang ini setiap Senin dan Kamis pukul 2. Dan kalau bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan, saksikan di YouTube setelah acara ini berlangsung. Terima kasih, sampai jumpa lagi hari Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Ya. Yuk.